Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat turunan. Melanjutkan materi yang kemarin yang sudah saya jelaskan, yaitu konsep turunan dan definisinya. Kemarin kita sudah belajar mengenai dua hal ini ya, yang mana dua hal ini merupakan sifat dari turunan. Nah, sifat turunan sendiri saya bagi menjadi 3 level. Mengapa? Karena semakin ke bawah, sifatnya ini akan semakin cukup sulit gitu. Nah, di level yang pertama ini ada 4, level kedua juga ada 4, dan level yang ketiga itu ada 1. Nah, level yang pertama ini masih sederhana, fungsinya masih hanya ada satu variabel di sini. Nah, sedangkan di level yang kedua, di dalam fungsi itu akan ada fungsi lain. Jadi, semakin sulit untuk diturunkan. Nah, tapi ketika nanti teman-teman sudah mencoba, maka akan terlihat mudah. Lanjut. Nah, yang pertama, di level 1, jika fx-nya sama dengan k ini merupakan konstanta, maka turunannya adalah 0. Contoh, jika fx-nya adalah 5, maka turunannya adalah 0. Jika fx-nya sama dengan 21, turunannya adalah 0. Jika fx-nya pun adalah 1 juta, maka turunannya adalah 0. Jadi, fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Sifat yang kedua, jika fx-nya kx, k itu konstanta atau angka diikuti dengan x yaitu variabel, maka turunannya adalah konstanta itu sendiri. Jadi misalkan fx-nya sama dengan 7x, maka turunannya adalah 7. Jika fx-nya sama dengan 59x, maka turunannya adalah 59. Jika ini fx sama dengan 303x, maka f aksen x adalah 303. Begitu pula jika fx itu adalah 10.000x, maka turunan pertama dari fungsi ini adalah 10.000. Jadi, jika fx-nya sama dengan kx, maka turunan pertamanya adalah konstanta itu. Seperti itu. Lanjut. Pada level 1 masih ada 2. Jika fx-nya x pangkat n. Contoh. Nah, jika fx-nya itu adalah x pangkat 5, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1. Nah, di sini n-nya adalah 5, maka turunan pertamanya adalah n, berarti 5 dikali x pangkat 5 min 1, menjadi 5x pangkat 4. Nah, jika fx-nya sama dengan x pangkat 3/2, di sini n-nya adalah 3/2, maka turunan pertamanya adalah n 3/2 dikali x pangkat n, yaitu n-nya 3/2 dikurangi 1. 3/2 dikali x pangkat 3/2 dikurangi 1, yaitu 1/2. Atau jika disederhanakan lagi akan menjadi 3/2 akar x. Kemudian contoh yang ini, sifat fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah an x pangkat n min 1. Misalkan, contoh, jika fx-nya adalah
2x pangkat 4, di mana A-nya adalah 2 dan N-nya adalah 4, maka turunan pertamanya adalah A2 dikali N4 dikali X pangkat N-nya 4 dikurangi 1. Akan menjadi 8x pangkat 3. Contoh yang lain, jika fx-nya adalah 3 min 3x 5 per 3. Nah, di sini diketahui bahwa A-nya adalah min 3 dan N-nya adalah 5 per 3. Jadi dapat dihitung nilai turunan pertamanya, yaitu A-nya adalah min 3 dikali N-nya 5 per 3 dikali X pangkat N-nya 5 per 3 dikurangi 1. Ini min 3 dan 3 bisa dicoret. Jadi yang ini hasilnya min 1 kali 5. Min 5 dikali X pangkat 5 per 3 dikurangi 1. Satunya disamakan penyebut, maka menjadi 2 per 3. Maka hasil akhirnya adalah min 5 dikali X pangkat 2 per 3. Min 5x pangkat 2 per 3. Seperti ini. Bisa dipahami. Lanjut di level yang kedua. Ini lumayan. Contoh. Jika fx-nya k atau konstanta dikalikan suatu fungsi, maka turunannya adalah konstanta itu dikalikan turunan dari fungsi. Contohnya, misalkan fx itu sama dengan 16 dikalikan 3x pangkat 4 dikurangi 2x ditambah 3. Nah, ini dimisalkan terlebih dahulu. Misal, x-nya adalah 3x pangkat 4 min 2x plus 3. Nah, dengan menggunakan sifat sebelumnya, maka dapat kita hitung ini ya, pangkatnya ke bawah ya, jadi 3 kali 4, 12x, pangkatnya dikurangi 1 menjadi 3. Nah, di sini pangkatnya 1 kali 2 berarti 2, x pangkat 0, jadinya tidak usah ditulis ya, yang ini dihapus saja. Jadi, nilai dari U aksen X itu adalah 12x pangkat 3 min 2. Jadi turunan pertama dari fungsi X itu adalah fungsi fx ini adalah 16 dikali U aksen X atau 16 dikali 12x pangkat 3 min 2. Nah, ini bisa dihitung jika mau. Maka hasilnya 16 kali 12 192 x pangkat 3 dikurangi 35. Lanjut, contoh untuk sifat yang fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi vx, maka turunan pertamanya adalah U aksen X ditambah atau dikurangi V aksen X. Contohnya, misalkan fx-nya itu adalah 3x pangkat 5 plus 2x. Kemudian dikalikan ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 3 misalkan. Nah, maka kita harus menghitung yang depan dulu, kemudian yang belakang. Jadi kita misalkan
UX-nya adalah 3X pangkat 5 ditambah 2X, dan VX-nya adalah 5X kuadrat min 3X pangkat 3. Nah, UX-nya jika diturunkan, ini akan menghasilkan 15X pangkat 5, pangkat jika diturunkan di sini ya, maka aksen X itu akan 3, 5-nya ke bawah, maka 3 dikali 5 yaitu 15, pangkatnya dikurangi 1, berarti 5 kurangi 1, 4, kemudian ditambah 2. Nah, ini turunan dari fungsi UX. Kemudian yang VX diturunkan 5 kali 2, 10, pangkatnya dikurangi 1, berarti tinggal 1, dikurangi 3 kali pangkatnya 9, X, 3 dikurangi 1, 2. Maka turunan pertama dari Fx akan menghasilkan aksen X ditambah V aksen X. Nah, tambah di sini jadi bagian tambah di sini itu mengikuti tambah di bagian sini. Jika nanti di sininya adalah dikurangi, maka yang bagian bawah ini juga mengikuti seperti itu. Nah, hasilnya turunan pertamanya menghasilkan UX-nya yang ini ditambah ini, jadinya 15X pangkat 4 plus 2 ditambah 10X min 9X kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan, dibuka kurungnya, jadi minnya nanti dikalikan ini, 10-nya dikalikan plus, kemudian akan menghasilkan, diurutkan ya, 15X pangkat 4 plus 2 plus 10 min 9X kuadrat. Nah, ini diurutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, seperti itu. Lanjut sifat yang ketiga di level yang kedua. Jadi sifatnya itu adalah jika Fx-nya suatu fungsi dikalikan fungsi lagi, maka turunannya adalah suatu fungsi turunan pertama dikalikan fungsi yang kedua ditambah turunan pertama fungsi kedua dikali fungsi pertama. Jadi langsung saja ke contohnya supaya lebih paham. Jadi misalkan Fx itu adalah 2X plus 5 dikalikan 3X kuadrat min 1. Nah, dari soal ini kita misalkan terlebih dahulu. Dimisalkan UX itu adalah 2X plus 5 dan Vx itu adalah 3X kuadrat min 1. Nah, dari dua hal ini kita turunkan. Turunan pertama dari Vx yaitu 2. Nah, kemudian kenapa kok 2 ya? Karena yang memiliki X tadi kan ada fungsi, ada sifat. Jika Fx-nya sama dengan K maka 0, jadi ini 0. Jika Fx-nya Kx maka turunannya adalah K, jadi turunannya hanya 2. Kemudian turunan pertama dari Vx itu adalah 3 kali 2, 6. X-nya pangkatnya dikurangi 1, jadi 2 kurangi 1 tinggal 1. Jadi kita berhasil menemukan turunannya, maka F aksen X-nya atau turunan pertamanya adalah
turunan pertama dari UX dikalikan VX ditambah turunan pertama dari VX dikalikan UX. U aksen X-nya adalah 2 dikalikan VX-nya adalah 3. X kuadrat min 1 ditambah turunan pertama VX-nya 6X dikalikan UX-nya 2X plus 5. Nah, ini menjadi 2 kali 3X kuadrat menjadi 6X kuadrat min 2, ini dikalikan ini, kemudian dikalikan sini, ditambah 6X dikali 2X, maka 12. 12X kuadrat, 6X dikali 5 menjadi 30X. Maka hasil akhirnya adalah 6X kuadrat min 2 plus 12X kuadrat plus 30. Ini 30X, jadinya 6X kuadrat tambah 12X, 18X kuadrat, diurutkan dari pangkat tertinggi X, maka menjadi seperti ini hasil akhirnya. Jadi ada kesimpulannya, F aksen X-nya adalah 18X kuadrat min 30X min 2. Sekian. Nah, selanjutnya ini yang tidak terlalu terakhir ya. Jadi contohnya Fx-nya UX per Vx, maka Fx misalnya 2X plus 3 dibagi 5X min 1. Nah, ini kita misalkan lagi sama seperti di awal. UX-nya 2X plus 3, VX-nya 5X min 1. Ini dicari turunan pertamanya, U aksen X-nya adalah 2 dan V aksen X-nya adalah 5. Maka turunannya nanti akan menjadi U aksen X VX dikurangi V aksen X kali UX dibagi VX dikuadratkan. Maka hasilnya ini kita cari U aksen X tadi berapa? Oh, 2 dikalikan VX-nya 5X min 1, kemudian dikurangi V aksen E-nya 5 dikalikan UX 2X plus 3 dibagi, jangan lupa VX-nya ini ya, jangan terbalik dengan V aksen, jadi VX-nya 5X min 1 dikuadratkan. Nah, ini akan menghasilkan 2 kali 5X 10X min 2 dikurangi 10X min 15 dibagi 5X min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 10X dikurangi 10X habis, jadi tinggal min 17 per 5X min 1 kuadrat. Nah, ini jawabannya. Nah, sebenarnya masih ada contoh lain, tapi kita lanjut dulu ke level yang ketiga, di mana Fx-nya adalah suatu fungsi yang dipangkatkan x
dipangkatkan n, maka turunannya adalah n dikalikan fungsi itu ke dimana pangkatnya dikurangi 1, hampir sama dengan ini ya. Jika fx-nya a x pangkat n, maka menjadi turunannya adalah a dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, bedanya adalah di sini. Kalau di sini kan a tetap, tapi ini turunan pertamanya. Nah, contohnya langsung saja. Misalkan ada suatu fungsi yaitu 5x min x kuadrat dipangkatkan 5. Nah, ini kita cari dulu. Misal ux-nya adalah 5x min x kuadrat. Nah, ini nggak harus selalu ux ya, ini bisa diganti. Yang penting kita paham dan konsisten. Pertama itu. Nah, turunan pertamanya yaitu 5x berarti 5 min 2x karena pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini turunan pertamanya. Nanti f aksen x-nya akan menghasilkan n dikali ux-nya, pangkatnya dikurangi 1 dikali u aksen x. Nah, jalan terakhir satu-satu, n-nya adalah 5 dikali ux, ux-nya adalah 5x min x kuadrat, pangkatnya dikurangi 1 dikali u aksen x. Tadi sudah dicari yaitu 5 min 2x. Nah, jadi kita uraikan menjadi 5 dikali, karena yang belakang tidak ada pangkat, maka kita pindah ke depan. Kali 5 min 2x kali 5x min x kuadrat, pangkatnya jadi 4. Nah, ini bisa diuraikan lagi. 5 kali 5, 25 dikurangi 10x dikali 5x min x kuadrat pangkat 4. Seperti itu. Nah, contoh lainnya, misalkan fx-nya adalah akar dari 2x pangkat 4 min 5x. Nah, bentuk ini harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk umum. Bentuk umum yang dimaksud yaitu 2x pangkat 4 min 5x. Nah, akar jika diubah ke pangkat adalah pangkat setengah. Jadinya kita misalkan ux-nya itu 2x pangkat 4 min 5x. Nah, ini jika diturunkan akan menghasilkan nilai 8x pangkat 3 dikurangi 5. Nah, jika diuraikan, maka turunan pertamanya akan menghasilkan n-nya adalah setengah, n ya, setengah dikalikan ux-nya adalah ini, dikalikan 2x pangkat 4 min 5x, dipangkatkan n min 1 jadi setengah dikurangi 1 dikali turunan dari ux yaitu 8x pangkat 3 min 5. Nah, ini akan menghasilkan setengah dikalikan, karena tidak ada pangkat bisa dibawa ke depan, 8x pangkat 3 min 5 dikali 2x, ini 2x pangkat 4 min 5x, setengah min 1 adalah min setengah. Nah, jika ada min setengah, maka kita ubah ke pangkat positif, akan menjadi setengah dikali 8x pangkat 3 min 5 dikali 1/4
2x pangkat 4 min 5x pangkat setengah, atau ini akan menjadi akar. Sini ya. Jadi seperti ini. 8x pangkat 3 min 5 dibagi 2 kali akar 2x pangkat 4 min 5x. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, beberapa contoh yang telah disebutkan tadi, ada salah satu cara cepatnya loh. Jadi, cara cepat. Misalkan diketahui, ini seperti contoh yang jika fx-nya adalah ux per vx. Misalkan fx-nya itu ax plus b dibagi cx plus d. Maka turunan pertamanya itu adalah ad min bc dibagi cx plus d kuadrat. Contoh. Nah, ini tadi juga sudah dihitung di sifat sebelumnya, di mana ketika fx-nya diketahui 2x plus 3 dibagi 5x min 1, a-nya 2, b-nya 3, c-nya 5, dan d-nya min 1. Maka turunan pertamanya adalah ad, berarti 2 kali 1 min 2 kali min 1 dikurangi b 3 dikali c 5 dibagi c x plus d, berarti yang bawah itu tapi 5x min 1 pangkat 2. Nah, ini akan menjadi min 2 min 15 dibagi 5x min 1 kuadrat, atau menghasilkan min 17 per 5x min 1. Nah, bisa dicek di contoh sebelumnya sama ataukah tidak. Nah, kemudian setelah teman-teman mempelajari sifat-sifat turunan, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan pada LKPD yang akan saya bagikan, atau bisa teman-teman akses di deskripsi. Terima kasih, sekian. Selamat belajar, Cayo. Semangat. Bye. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.